Nah, sekarang kita akan mempelajari operasi perkalian aljabar. Untuk operasi perkalian bentuk aljabar, ini seperti perkalian biasa. Cara mengerjakannya adalah koefisien kalikan dengan koefisien, atau dengan kata lain, angka dikalikan dengan angka. Nah, kemudian untuk variabelnya, itu kalian dari variabel yang sama pangkatnya ditambahkan. Jadi seperti mengoperasikan bilangan berpangkat. Contohnya, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka itu sama aja A pangkat M ditambah N. Nah, contoh yang pertama di situ sudah ada 3x dikali 2x. Nah, maka angkanya kita kalikan. 3 kali 2 menjadi 6. Kemudian yang di 3x ada x pangkat 1. Jadi kalau tidak ada angkanya, maka kan pangkatnya pangkat 1. Di 2x juga ada x-nya pangkat 1. Maka variabel x-nya menjadi x pangkat 1 tambah 1. Jadi pangkatnya 2. Sehingga 3x kali 2x hasilnya 6x kuadrat. Nah, selanjutnya adalah 4x kuadrat y dikalikan dengan min 5x pangkat 2 y pangkat 4. Nah, lagi-lagi koefisiennya atau angka dikalikan dengan yang angka. Berarti 4 dikalikan min 5 hasilnya adalah min 20. Ingat, positif kali negatif hasilnya min 20. Nah, untuk variabel x-nya yang di 4 itu ada x pangkat 2, di min 5 juga ada x pangkat 2. Maka untuk variabel x-nya adalah x pangkat 2 ditambah 2. Sedangkan variabel y-nya ada y pangkat 1 dan y pangkat 4. Maka untuk variabel y-nya y pangkat 1 tambah 4. Sehingga hasil dari 4x kuadrat y dikalikan min 5x kuadrat y pangkat 4 hasilnya adalah min 20 x pangkat 4 y pangkat 5. Nah, kemudian perkalian konstanta dengan aljabar dan perkalian bentuk aljabar suku 1 dengan suku 2. Kita mulai dari perkalian konstanta dengan aljabar. Nah, karena konstanta ini bentuknya angka, maka nanti kalian seperti biasa tadi ya, angka kalikan dengan angka. Maka kalau ketemu dengan konstanta, berarti konstantanya ini yang angka dikalikan dengan koefisien yang juga angka. Contohnya 3 kali 2x. Nah, ini maka 3-nya kalian kalikan dengan angka 2, yaitu 6, sedangkan x-nya ini adalah variabel tunggal, satu-satunya variabel, ya berarti tinggal tuliskan x saja. Jadi 3 kali 2x hasilnya 6x. Selanjutnya, min 7 dikalikan 2m min 5. Nah, di sini caranya adalah kalian kalikan min 7 kali 2m. Nah, di sini min 7 kali 2m. Hasilnya berapa? Kemudian kalian kalikan juga min 7 kali min 5. Nah, min 7 kali 2m ini hasilnya kan adalah negatif 14m. Sedangkan min 7 kali min 5, ingat, minus kali minus atau negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga mendapatkan hasil min 14m dan positif 35. Maka bisa kita tulis min 14m ditambah 35. Selanjutnya untuk 4 dikalikan 3p plus q. Nah, sama ya. Berarti 4 kali 3p yaitu jadi 12p. 4 dikalikan q menjadi 4q. Karena ini positif semua, maka tandanya positif semua atau dijumlah. Nah, sebelum kita lanjut, kalian lihat nih, tadi ada min 14m ditambah 35. Ini kan sebenarnya bentuk penjumlahan aljabar. Tapi kita perlu ingat bahwa aljabar ini hanya bisa dijumlahkan jika sukunya sejenis. Berhubung min 14m dan 35 ini tidak ada suku yang sejenis, berarti selesai. Begitu pula yang 12p ditambah 4q juga tidak ada suku yang sejenis, berarti juga selesai. Contoh selanjutnya 2x dikalikan 3x min 7. Nah, ini sama. 2x dikalikan 3x. 2 dikalikan 3-nya 6. Ini x pangkat 1, ini x pangkat 1, maka x-nya jadi pangkat 2. Kemudian 2x dikalikan min 7. 2 kali min 7-nya min 14, sedangkan ini x sendirian jadi min 14x. Sehingga hasilnya adalah 6x kuadrat min 14x. Pada hasil ini pun juga sama, tidak ada suku yang sejenis, maka operasi ini dinyatakan sudah selesai atau sudah sederhana. Nah, contoh selanjutnya ada 3x atau 3 dikalikan x min 2
ditambah 6 dikalikan 7x plus 2. Maka kita kalikan 3 dikalikan x dan juga dikalikan min 2. Kemudian lanjut 6 dikalikan 7x dan 6 dikalikan 2. 3 dikalikan x hasilnya adalah 3x. 3 dikalikan min 2 hasilnya min 6. 6 dikalikan 7x hasilnya 42x. Dan 6 dikalikan plus 2 hasilnya 12. Maka jadi kita bisa tulis seperti ini. Jadi 3x min 6 ditambah 42x ditambah 12. Nah, dari ekspresi tersebut ada suku-suku yang sejenis. Maka harus kita selanjutkan untuk disederhanakan. Kita biasa sejenisnya kita kumpulkan sehingga jadi 3x ditambah 42x, kemudian min 6 ditambah 12. Nah, 3 ditambah 42x ini hasilnya adalah 45x. Nah, ini jangan sampai terjebak dengan perkaliannya ya, karena ini sudah menjadi penjumlahan. 3x ditambah 42x, jadi hanya dijumlahkan koefisiennya saja, 45, variabel x-nya tetap. Nah, ini yang harus hati-hati, min 6 tambah 12. Min 6 negatif ditambah 12 positif ya. Min 6 itu analoginya adalah buruk, plus 12 analoginya baik. Kalau ada buruk sama baik, maka kita harus kurangi. Hasilnya adalah 6-nya. Kemudian setelah itu 6-nya ini positif atau negatif? Karena baiknya lebih banyak, maka 6-nya positif. Selanjutnya hasilnya menjadi 45x plus 6. Nah, kalau 3 bagaimana ya? Sama, tinggal dikalikan semua ya. Min 8 dikalikan 2x, min 8 kalikan min y, min 8 dikalikan 3z. Nah, sama hasilnya, tidak ada yang sejenis, maka bisa dinyatakan sudah sederhana atau selesai. Selanjutnya perkalian aljabar suku 2 dengan suku 2. Di situ ada ax plus b dikalikan cx plus d. Nah, maka kita susun aja seperti perkalian bersusun. Hanya saja nanti tekniknya adalah tidak ada proses simpan menyimpan. Jadi ax plus b ini kan kita lihat ada suku ax dan b, cx plus d ini ada suku cx plus d. Maka ya seperti perkalian biasa. Ya, untuk lebih jelas langsung saya jelaskan di contoh soal saja. Jadi contohnya 2x plus 3 dikalikan 5x min 4. Nah, ini kan ada dua suku yang disatukan dalam tanda kurung. Ini juga ada dua suku disatukan dalam satu tanda kurung. Maka kalian kalikan aljabar tersebut seperti mengalihkan pecahan bersusun. Maka kita mulai dari min 4 kali 3. Min 4 kali 3 hasilnya min 12. Kemudian habis dari min 4 kali 3, min 4 kali 2x atau 2x kali min 4. Hasilnya adalah min 8x. Selanjutnya adalah 5x kali 3, yaitu hasilnya 15x. Dan yang terakhir 5x kali 2x, yaitu hasilnya 10x kuadrat. Nah, dari keempat hasil ini tinggal kalian tulis 10x kuadrat, 15x, min 8x, min 12. Nah, dari sini terlihat ada suku yang sejenis, yaitu plus 15x dan min 8x. Maka bisa disederhanakan menjadi 10x kuadrat ditambah 7x min 12. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada soal cerita seperti ini. Nah, di sini ya, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan panjang tersebut ya dan lebarnya tersebut. Nah, ditentukan luas. Nah, kita ketahui ya bahwa luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya x plus 2, lebarnya x plus 5. Berarti ini kan perkalian aljabar suku 2 dengan suku 2. Nah, tadi ya seperti biasa sehingga menghasilkan x kuadrat ditambah 5x ditambah 2x ditambah 10. Nah, ada suku yang sejenis berarti tinggal disederhanakan menjadi x kuadrat plus 7x plus 10. Sekian dan terima kasih.